14 Juli 2019. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang jauh darimu. Satu tekanan yang paling besar kami rasakan itu bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita mengambil sisi dari kehidupan tersebut. Tak terasa perjalanan yang dipenuhi lika-liku maupun luka sudah menemui hidupnya. Hal baik dan hal buruk dalam kehidupan yang menjadi sandiwara pun usai kita lewati. Ku teringat kata pertemuan dan perpisahan. Tentang pertemuan, kami semua beranjak dari kediaman menuju tempat yang asing bagi Raden Mungil saat itu. Kami bertemu dengan perasaan yang luar ragamnya dan disatukan juga oleh rintangan yang juga luar ragamnya. Tentang perpisahan, sebuah keadaan di mana berbagai jiwa yang sudah terikat hubungan harus meninggalkan satu sama lain dan berakhir meninggalkan segelintir memori yang hak juga batil. Dokumenter ini kami buat untuk mengenang wajah-wajah yang sering kalian lihat yang sebentar lagi akan pergi. Teringat segenap memori Kirana yang begitu diingat kembali akan membawa ke alam imajinasi yang lupawan. Ah, sudahlah, kita sudah berada di puncak petualangan. Sudah kalanya kita menutup kepingan petualangan itu dengan rasa yang aman. Beranjak dari rumah yang berbeda, buta tanpa mengenal apa-apa, bersama mencoba untuk selama 6 tahun sih. Kala itu berawal tanggal 14 Juli 2019 sampai saat ini mungkin tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, tapi pada dasarnya adalah Arkom telah berhasil merubah diri saya terkait dengan tentang personal, yang kedua spiritual, dan yang terakhir intelektual. Kesan pertama kali ya mungkin yang terpancar dalam perasaan saya ketika dulu 14 Juli 2019 itu orang yang mengatakan sedih kan, sedih jauh dari orang tua, sedih harus hidup sendiri mandiri. Tapi yang saya rasakan itu sedih karena ketika ditimpa suatu beban dan harus banyak memikul pada pundak saya banyak amanah yang harus dapat saya capai dan lewati. Ketika itu menjadi suatu tantangan dan menjadi suatu kesedihan jika hal itu tidak dapat saya capai dan tidak dapat saya lewati. samudra dan berjuta. Mungkin bukan waktu yang singkat ya untuk di luaran sana mungkin yang 3 tahun dan di sini kita bareng-bareng selama 6 tahun. Mungkin perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan yang sangat menyenangkan juga, suka dan duka terlewatkan, dan ternyata sekarang kita sedang berada di penghujung. Overall semuanya seru, semuanya berkesan buat hidup saya. Harap kau rasa perlu mencari cinta yang semalam masih terasa. Sampai jumpa, semoga kau tak melupa, terukir segala cerita, semua mimpimu kan jadi nyata, dan pulanglah, rumah kita selalu sama. Di sini kami tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan,
Tetapi di tempat ini kami belajar tentang pertemanan, keluarga, perpisahan. Kisah ini dimulai ketika aku melangkah menuju gerbang Darul Arqam, sebuah sekolah yang memiliki tantangan dan rintangan. Awalnya, aku tidak tahu harus merespon seperti apa. Aku mengikuti alur kehidupan. Ketika orang tuaku mendaftarkan aku ke sini, aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Begitu aku masuk, bertemu dengan banyaknya teman, ada beberapa teman yang ceria, ada beberapa juga teman yang pendiam. Namun, yang paling mengejutkan adalah perbedaan karakter yang mereka bawa. Ada yang pendiam, ada yang tegas, ada yang pemarah, dan juga ada yang ceria. Kami harus beradaptasi, sedangkan kami baru memulai. Apakah kami sanggup? Waktu demi waktu terus berjalan. Ternyata perasaan yang membingungkan kita bisa atasi bersama. Mari kita bersuara, merinai rindu. Dan terima kasih untuk semua yang pernah ada dalam cerita kami selama 6 tahun di sini. Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang yang jauh darimu. Dan juga dekatkanlah kami dengan orang-orang yang dekat denganmu. Dan tidak bisa dipungkiri, perjalanan pertemanan kita tidak akan selalu mulus. Ada kalanya kita menjalani pertemanan yang begitu erat, yang rasanya tidak akan pernah terpisahkan. Kita berbagi tawa, rahasia, dan mimpi, seperti dua jiwa yang saling mengisi. Kita berjalan bersama, berjanji untuk selamanya, menganggap satu sama lain adalah rumah, dan masih sangat yakin bahwa tidak akan pernah ada yang bisa memisahkan kita. Gak butuh kata-kata, tapi saya butuh aksi nyata. Suara 34.2 Bersama berhenti berlayar abadi. Selama di DA 6 tahun, gak ada kata yang bisa ngedeskripsiin selain capek. Sumpah capek banget, cok. Soalnya gue juga yakin itu kalau misalnya gue tuh masuk DA tuh adalah titik pertama gue berubah. Soalnya waktu SD tuh gue tuh emang dianggap masa depan suram gitu. Jadi gue tuh yakin bahwa di DA ini gue tuh bisa berubah. Meren, kalau kesah aku selama hidup di pondok pesantren ini mungkin hanya tentang kita menggunakan waktu istirahat kita itu bukan untuk istirahat, namun untuk mengerjakan tugas. Karena sistem pembelajaran kita yang mengharapkan di subuh nepi sebuah itu ya mengakibatkan kita tak jarang juga mendapatkan tugas itu minimalnya 1-3 di setiap harinya, yang membuat kita harus menyita waktu istirahat kita itu untuk mengerjakan tugas itu. Sesaat Hanya dia, yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempat curahan hati. Api cerita, api cemburu, api kerinduan yang arti kau bilang. Barenglah ini. Kita sedang di Universitas Madinah. Minang. Nama saya Rawat di Mas Mamanya. Ikuti cara beres-beres. Di mana kita besok akan membuka pengumuman SBP. Itu ku
Akhirnya kami sampai pada halaman terakhir di kisah kali ini. Berbagai kekhawatiran timbul. Kami seringkali khawatir, apakah kami akan cukup pantas untuk melanjutkan pendidikan kami? Apakah kami dapat menjaga diri kami dari pergaulan di luar sana? Dan apakah kami masih bisa menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kami? Menjalani hari di Darul Arqam bukan hanya sekedar belajar ataupun memenuhi kewajiban kami sebagai pelajar, tapi di Darul Arqam kami dapat pelajaran yang sangat banyak, yakni kita belajar tentang kehidupan, di mana kami hidup di satu atap yang sama, makan di satu piring yang sama, dan juga mengantri di asrama masing-masing. Itu mungkin menjadi suatu hal yang menarik hidup di pondok. Orang-orang mungkin berkata bahwa hidup di pondok pesantren itu adalah suatu hal yang menyeramkan, menakutkan. Namun sejujurnya hidup di pondok itu bagaimana kita menilainya. Karena sebuah senang ataupun sedihnya hidup di pondok itu bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita mengambil sisi dari kehidupan tersebut. Satu tekanan paling besar yang kami rasakan di organisasi tentunya adalah berkaitan dengan tuntutan bagaimana kami bisa membawa satu gagasan bersama kawan-kawan di organisasi, membawa satu nilai untuk kemudian ditanamkan di seluruh santri Darul Arqam gitu. Dan di satu sisi ada tuntutan lebih untuk bagaimana kita mampu menyeimbangkan antara organisasi, akademik dan ibadah. Itu satu hal yang kita rasakan dan satu tekanan yang paling besar kami rasakan itu. Guru, seluruh tenaga pengajar, Bapak Mudir, Bapak Kepala Sekolah, seluruh yang ada yang menjadi bagian dari kelompok yang pernah bersinggungan dengan kami, tolong doakan kami, Pak. Tolong bagi kami untuk berjuang. Karena tadi saya nggak mau berjuang di luar, saya nggak mau saya dan kawan-kawan yang lain berjuang di luar tanpa ada itu dari bapak dan ibu, tanpa ada restu dari bapak dan ibu. Ada kalanya rasa rindu datang secara mendadak, entah itu kenangan, kebersamaan kami sebagai keluarga, atau dengan para guru dan pembina yang telah mengajari kami tentang kebaikan, dan juga pondok yang telah menjadi rumah kedua kami. Dan yang terakhir, sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf jika sewaktu-waktu kami pernah berbuat salah kepada para guru, pembina, dan juga adik kelas. Serta terima kasih kepada para guru dan pembina yang telah mengajari kami ilmu yang bermanfaat, dan juga kepada adik kelas yang telah membersamai kami di sini. Dan tak lupa kepada keluarga besar Aswana yang selalu ada selama 6 tahun. Aswana 2025, sesaat berarti berlayar abadi. Kita ulangi nantinya, saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurga terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, saat terasa berat-beratnya, ku tahu kau pun berjuang juga. Hadapi semuanya langsung di muka, apapun yang terjadi tidak apa. Setiap hari ku bersyukur melihatmu. Bumi yang sama, takkan
and become the pride of this school.